Al-Quran berfungsi sebagai sumber ajaran Islam dan pedoman hidup umat Islam. Karena ia adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditulis sesuai lafal dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diterima langsung oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan hadis berfungsi sebagai sumber utama kedua setelah Al-Quran karena ia adalah juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan lafalnya dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian kelas 7 yang sangat Bapak sayangi dan cintai, kali ini kita akan mempelajari pelajaran pertama, yaitu Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Tentunya di pembahasan kali ini, kalian harus mengetahui kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi dasar, kemudian materi, dan yang terakhir adalah refleksi dan evaluasi. Baiklah, anak-anakku sekalian, apa yang menjadi kompetensi inti dari tiap pembahasan? Pertama, dilihat dari kompetensi spiritual, menghargai dan menghayati ajaran agamanya yang dianutnya. Kemudian dari kompetensi sosial, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian kompetensi pengetahuan, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian kompetensi keterampilan adalah mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, dan memodifikasi, membuat, dan ranah abstrak adalah menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kemudian yang menjadi kompetensi dasar dari pembahasan kali ini adalah pertama, menerima Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia. Yang kedua, menjalankan sikap tanggung jawab dalam berperilaku. Yang ketiga, memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran hadis dalam Islam. Dan yang keempat adalah menyajikan kesimpulan tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran hadis dalam Islam. Itulah kompetensi dasar. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi dasar. Yang pertama adalah mengakui kebenaran Al-Quran dan hadis, meyakini kebenaran isi Al-Quran dan hadis, menampilkan sikap tanggung jawab dalam berperilaku, bersikap tanggung jawab dalam berperilaku, mendefinisikan pengertian Al-Quran, menjelaskan pengertian Al-Hadis, menyebutkan fungsi Al-Quran, menganalisis fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, menyimpulkan kedudukan Al-Quran sebagai pedoman hidup, mendeskripsikan secara efektif memfungsikan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mempresentasikan diri perilaku yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Itulah indikator pencapaian kompetensi dasar yang harus siswa-siswi kelas 7 miliki dan dapatkan. Adapun yang menjadi peta konsep di dalam pembelajaran kali ini adalah pertama, kedudukan dan fungsi Al-Quran hadis di dalam Islam. Kemudian aktivitas kalian harus mampu membaca, menghafal, berdiskusi, tanya jawab, menganalisis, dan penugasan. Berikut juga di dalam keterampilan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, berkreasi, berliterasi, dan disiplin. Itulah mungkin dari pembahasan bahan ajar ini tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Baik, kita akan mulai pembelajaran kali ini. Yang pertama, definisi Al-Quran.
Al-Quran secara etimologi berarti bacaan atau yang dibaca, yang berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya membaca atau bacaan. Sesuai dengan dalil Quran surah 75 ayat 18. Fa idza qara'nal Qur'an. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, diturunkan secara berangsur-angsur, tertulis dalam mushaf sebagai mukjizat, dan membacanya adalah ibadah. Dari pengertian Al-Quran ini jelas bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui pelantaran malaikat Jibril, yang merupakan membacanya ibadah, kemudian turunnya secara berangsur-angsur, dan yang paling utama adalah Al-Quran merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian nama-nama lain dari Al-Quran itu sendiri, di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعزة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العزة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم tashkurun. Shadaqallahul adzim. Ayat ini menjelaskan kepada kita semua, khusus untuk kelas 7 siswa-siswi yang Bapak sayangi dan cintai, bahwa nama lain dari Al-Quran itu sendiri untuk kehidupan kita. Yang pertama adalah Al-Quran mempunyai fungsi hudan, petunjuk, bahwa kita semua harus mempunyai petunjuk. Petunjuk itu adalah Al-Quran. Kemudian wabayyinat minal huda wal furqan, yaitu pembeda, pemisah. Oleh karena itu siswa-siswi yang Bapak cintai, dari ayat ini yang pertama adalah hudan dan yang kedua adalah furqan, nama lain dari Al-Quran itu sendiri. Selanjutnya, fungsi Al-Quran di dalam Islam apa saja? Yang pertama adalah sebagai sumber ajaran hukum Islam yang utama. Yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Yang ketiga, petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Dan yang keempat adalah sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu kitab-kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Taurat. Baiklah, anak-anak sekalian, kita lanjut dalam pembahasan yang kedua, itu adalah pengertian hadis. Hadis secara bahasa berarti al-jadid, yang artinya ada sesuatu yang baru, yakni kebalikan dari al-qadim, yang artinya sesuatu yang lama. Sedangkan hadis menurut istilah para ahli hadis adalah ma'udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw wasifin. Artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan, perbuatan, persetujuan maupun sifat-sifat Nabi. Makanya dari penjelasan ini anak-anak sekalian, bahwa yang namanya hadis atau sunnah itu terbagi ke dalam 4. Pertama ada sunnah qauli, sunnah fi'li, sunnah taqriri, dan sunnah sifat, ya, atau himmah, keinginan Nabi.
siswa-siswi kelas 7 yang Bapak cintai. Maka dari kedua penjelasan ini Rasulullah SAW telah menjelaskan, jika kalian ingin bahagia dunia dan akhirat, tidak akan susah selama-lamanya, maka Rasulullah SAW menggambarkan dalam sebuah hadisnya, taraktu fikum amroini lang tadhillu abadan ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatan nabiy. Artinya, aku telah tinggalkan kepada kalian dua pusaka, dua urusan, yang jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu dua pusaka? Yang pertama adalah berpegang teguh terhadap Al-Quran. Yang kedua adalah berpegang teguh terhadap As-Sunnah atau Al-Hadis. Maka siswa-siswi semuanya, sebagai gambaran, maka kita harus senantiasa berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup untuk menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Baik, apa saja fungsi hadis terhadap Al-Quran? Pertama, mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang kedua, merinci ayat Al-Quran yang mujmal. Yang ketiga adalah menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Yang keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Baiklah, sebagai bahan evaluasi dan refleksi untuk anak-anak sekalian, yang pertama adalah sebutkan nama-nama Al-Quran selain yang sudah dijelaskan tadi. Yang kedua, sebutkan macam-macam hadis. Kemudian yang ketiga, bagaimana memfungsikan Al-Quran dan hadis di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dari penjelasan bahan ajar kali ini kita bisa simpulkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir, dan membacanya merupakan ibadah. Kemudian hadis atau sunnah adalah setiap sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, dari perkataan, perbuatan, dan penetapan sifat atau perjalanan Nabi SAW, baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Fungsi Al-Quran sebagai bagi manusia, sesuai arti dari nama-nama Al-Quran itu sendiri, Al-Quran berisi tentang hukum dan juga tuntunan untuk manusia. Kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah menguatkan dan menegaskan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran adalah sumber hukum yang pertama dan hadis merupakan sumber hukum yang kedua. Ingat, di dalam bahan ajar kali ini, sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, di depan harus mampu memberikan contoh, di tengah harus mampu menyemangati, dan di belakang harus mampu mendorong. Itulah bahan ajar kali ini untuk kelas 7 tentang Al-Quran sebagai pedoman hidupku. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.